بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. كنا في لقائنا الماضي انتهينا من الدرس الرابع عشر، أليس كذلك؟ Kita di pertemuan yang lalu sudah menyelesaikan pelajaran ke-14. أليس كذلك؟ Wala. لكن بقي هناك واجب. Tapi di sana tersisa satu PR, ya kan Ibu ya? Dan alhamdulillah Ibu sekalian sudah mengumpulkan semuanya kecuali yang belum. Belum Ustaz. Lawa saya sallallahu marana. Nggak masalah. Kalau misalkan nanti belum mengumpulkan, silahkan disusulkan, tidak masalah. Karena sebenarnya intinya kita latihannya, intinya latihannya itu. Itu, Om ya. PR-nya yang PR apa Ustaz? Nah, kemarin saya nggak masuk. Naam, Allah barik fiki. La ba'sa. Dalam Kemarin sempat saya sampaikan pemberitahuan di grup, kalau tidak salah. halaman ini ya. Ustaz. Kalau tidak salah saya memberikan, oh iya. Cuman saya tidak menulis halaman, Om ya, kemarin ya. Iya. Ini kemarin saya 48 Ustaz. kemarin saya bilang latihan 6 gitu saja di pemberitahuan. Latihan 6. Jadi tugasnya kemarin ada 2 kan Ibu ya? Tugas tulis, yaitu latihan 6 ini, dan tugas hafalan, ya kan Ibu ya? Lupa Ustaz. Tidak Belum masalah. ngumpulin. Nggak masalah, tidak masalah. Untuk yang belum mengumpulkan jangan berkecil hati. Jangan masalah, tidak masalah. Tapi intinya diusahakan nanti tetap dikumpulkan. Kalau yang hafalan dihafalkan, kalau yang tulis dikerjakan. Karena intinya itu bukan nanti nilainya direkap terus kemudian nanti dapat nilai, bukan itu. Karena intinya tetap latihan. Untuk yang menulis itu latihan menulis dan latihan menerapkan kaidah yang kita pelajari. Untuk yang hafalannya itu hafalan kosakata. Itu sangat membantu kita dalam belajar bahasa. Namanya belajar bahasa ya pasti terkait dengan kosakata, ya kan Ibu ya. Kalau misalkan belajar bahasa hanya kaidah saja, tidak dapat kosakata kan tetap kurang maksimal, ya kan Ibu ya. Yasarallahu murokuna jami'an. Baik. Jadi meskipun nanti terlambat tidak masalah, tetap dikumpulkan nggak masalah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tayyib, ini kemarin tugas tulisnya kemarin ini latihan 6 ini, dan di sana kita diminta untuk merubah seperti contoh. Anta dhahabta ilal madrasati. Di sana dhamirnya untuk mufrad mudzakkar, anta dhahabta. Kemudian dirubah menjadi antum dhahabtum ilal madrasati. Berarti dirubah menjadi jamak mudzakkar. Begitu kan Ibu ya? Naam, raqam isnan. Kalau di sana asnya anta kharajta minal fasli. Bagaimana Bu Ade lanjutnya tadi? Oh, Coba. Naam. anta kharajta minal fasli. Antum kharajtum minal fasli. Ahsanti, Allah alaik. Jadi seperti itu. Antum kharajtum minal fasli. Mudah kan Ibu ya? Tinggal dirubah jadi jamak begitu saja. Allah alaik Bu Ade. Raqam salasah.
Bu Febri, dicoba Bu Febri. Fatahullah alaik. Yang tadi juga sudah mengumpulkan, meskipun baru saja kan, Mak? Jazakallahu. Iya Tafadhali Ustaz. raqam. Nomor 3 ya Ustaz. Naam. Anta jalasta fil fasli. Antum jalastum fil fasli. Jayyid, fatahullah alaik. Aslinya anta jalasta fil fasli dirubah menjadi jamak, jadi antum jalastum fil fasli. Fatahullah alaik. Thumma ba'daha, setelah Bu Febri, Bu Ida, tafadhali Bu Ida. Raqam 4. Aina dahabta ya akhi? Aina dhahabta ya akhi? Naam. Aina dahabtum ya ikhwani? جيد فتح الله عليك أين ذهبتم يا إخواني فتح الله عليك بو إذا ثم بعد ذلك بو Indah تفضل Ibu Indah dicoba رقم 5 Coba ya Ustaz ya. نعم aslinya لماذا خرجت من الفصل يا ولد Ada kharajat خرجت minal. Oh, kharajta karena yang diajak bicara di sana ya waladu fasli ya walad. Iya betul. Ya waladu. Terus apa ini? Antum. Apa ini? Limada kharajatum minal fasli ya waladi. Nah, di sana sudah ada jawabannya, bocorannya. Ya aulada. Ya auladu. Ya auladu. Nah, seperti yang kita pelajari di semester 1 kemarin, munada yang baru kita pelajari, yang baru kita kenal, munada itu selalu mabniun ala dhamm, selalu harokatnya dhammah dan tidak tanwin, ya kan Ibu ya? Ya auladu. Fatahullah alaik. Gitu Ibu ya. Terkait dengan tugas PR ini, hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Ini limaza untuk apa kan Ustaz ya? Limadha, mengapa? Jadi limadha itu soalun anis sabab. Limadha itu pertanyaan tentang sebab atau alasan. Gitu kan ya? Oh iya. Aku Ustaz tadi jawabannya jadi apa ya Ustaz? Kharajatum. Limadha kharajtum minal fasli ya waladu? Ini bukan jawaban sebenarnya, sama-sama pertanyaan kan. Nah, cuman dirubah domirnya kan gitu. Dan ini latihan terkait penerapan domir. Fatahullah alaik. Soalun akhar, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Soalun akhar, ada lagi pertanyaan? Halo? لا يوجد أستاذ. طيب لا يوجد. إن كان لا يوجد فنستمر إلى الدرس الخامس عشر. Kita lanjutkan ke pelajaran ke-15 Ibu sekalian. الدرس الخامس عشر فيه مبحثان فقط وهما مبحث سهل مبحثان سهلان. Di pelajaran ke-15 ini hanya ada 2 poin pembahasan, mabahatsan. Wa huma mabahatsani sahlani, dan keduanya adalah 2 pembahasan yang mudah Ibu sekalian. Al-mabahatsul awwal ad-dhamair al-munfasilah wal muttasilah lil muraja'ah. Ini ada dhamir muttasil dan dhamir munfasil sebagai muraja'ah. Sebenarnya di semester 1, akhir semester 1 kemarin kita sempat sudah membahas ini, tapi di sini diulangi pembahasannya sebagai muraja'ah. ثم المبحث الثاني سنتكلم عن قبل وبعد إن شاء الله. قبل وبعد. Kalau di semester 1 dulu kita mempelajarinya amama dan khalfa, ya kan Ibu ya? Amama dan khalfa itu menunjukkan tempat. Depan dan kalau belakang. Kalau
qabla dan ba'da menunjukkan waktu. Baik, naftah al-mabahath al-awwal. Kita buka poin pembahasan pertama. Al-mabahath al-awwal, ad-dhamair al-munfasilah wa ad-dhamair al-muttasilah. Baik, ibu-ibu sekalian masih ingat dulu ketika kita di akhir semester 1 kita membahas perkenalan dengan dhamir sebelum masuk bab 10. Kalau ketika itu sebelum masuk bab 10 kita membahas tentang ad-dhamair semuanya dari awal sampai akhir gambarannya, ya kan Ibu ya? Kemudian setelah itu saya minta untuk menghafal dhamir baik yang munfasil dan muttasil dalam keadaan jar. Dulu ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian untuk dhamir muttasil dalam keadaan jar saya minta dulu yang kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kemudian kitabi, kitabuna. Masih ingat Ibu sekalian? Masih ingat Ustaz. Masih ingat ya, insya Allah. Dulu halaman ini yang saya minta untuk dihafal. Saya kirimkan ulang di grup supaya tidak lupa sambil diingat. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Tayyib. Ini semuanya adalah contoh penerapan dhamir. Yang huwa huma hum itu dhamir munfasil. Ya kan Ibu ya? Ya. Maksudnya dhamir munfasil itu apa? Bisa Ustaz. Yang secara penulisan tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Gitu ya? Secara penulisan dinamakan munfasil. Munfasil itu artinya terpisah. Maksudnya apa? Tidak bisa disambung secara penulisan dengan kata sebelumnya. Ya hanya berdiri sendiri seperti itu. Huwa, huma, hum, sampai ana, nahnu. Semuanya berdiri sendiri. Tidak ada yang disambung dengan kata sebelumnya. Dan secara i'rab yang dhamir munfasil, yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, seterusnya sampai ana, nahnu. Itu secara i'rab hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Dalam keadaan rafa', misalnya sebagai mubtada atau sebagai khobar gitu. Tidak bisa digunakan misalnya sebagai mudhafun ilaih. Tidak bisa digunakan misalnya sebagai maf'ulun bihi, yang harusnya maf'ulun bihi itu mansub. Tidak bisa. Jadi hanya berdiri sendiri seperti itu dan digunakan dalam keadaan rafa'. Sedangkan dhamir yang berikutnya di sana sampingnya itu dhamir muttasil. Muttasil itu apa maksudnya? Lawan dari munfasil. Muttasil itu bisa secara penulisan bisa disambung dengan kata sebelumnya. Ya kan Ibu ya? Halo. Ustaz. Di sana kan aslinya kitabun. Kitabun, kemudian huwa, lalu kita sambung jadi menggunakan dhamir muttasil jadi kitabuhu. Ya kan Ibu ya? Itu rangkaiannya apa Ibu sekalian? Kitabuhu itu rangkaiannya apa? Idhofah. Rangkaiannya idhofah. Kata kitab sebagai mudhaf, ya kan Ibu ya? Sedangkan dhamirnya, hu-nya itu dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih, ya atau ya? Dalam keadaan jar. Jadi dhamir, semua dhamir jadi hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, kemudian ya mutakalim dan na, itu semua dhamir muttasil dalam keadaan jar. Kenapa dalam keadaan jar? Karena sebagai mudhafun ilaih. Ya kan Ibu ya? Halo? Ustaz. Insya Allah masih ingat ya pembahasan ini? Dan masih hafal kan Ibu ya? Masih. Insya Allah Ustaz. Kalau misalkan agak-agak lupa ya di murajaah dikit, ya wajar itu, nggak masalah. Ya, murajaah dikit, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna. Tapi itu kita harapkan namanya dhamir. Selama kita berinteraksi dengan bahasa Arab, dan belajar bahasa Arab itu tidak akan pernah terlepas dari dhamir. Jadi sebisa mungkin dhamir itu betul-betul kita pahami. Gitu ya Bapak ya?
Jadi huwa, huma, hum itu dhamir munfasil. Maknanya apa saja. Kemudian di sini dhamir muttasil dalam keadaan jar seperti kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum itu dalam keadaan jar karena sebagai mudhafun ilaih. Hal min su'al wahad? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Jadi ini kitabun kata bendanya Ustaz. Kalau Naam. ini kan kata kerja, ini kita kata benda ya Ustaz ya. Bagaimana? Kemarin yang kita kataba itu kata kerja. Betul. Yang kemarin kita hafal di bab sebelumnya itu fi'lun anam. Dhamir yang bersambung dengan fi'lun dalam keadaan rafa, kedudukannya sebagai pelaku, sebagai fa'il, ya kan Om ya? Kalau yang bersambung dengan fi'lun itu seperti itu. Kemarin kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, gitu kan Om ya? Katabata, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Itu huruf-huruf tambahan di akhir fi'lun. Itu dhamir muttasil juga, sama-sama muttasil, tapi bentuknya berbeda, ya kan Ibu ya? Ya Ustaz, saya bingung. Kok tadi kan katabu. Nah, itu yang kita hafalkan kemarin, itu yang terbaru kemarin, itu adalah dhamir muttasil juga, tapi penggunaannya berbeda. Kalau yang paling baru kemarin, mana Om? Saya coba buka lagi, Om. Mustawa Sani kan Ibu ya? Ad-dhamair al-muttasilah lirraf'i. Nah. Baik, yang kita hafalkan kemarin yang ini. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Taib. Bedanya apa dengan kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Itu bedanya apa? Taib. Yang kita hafalkan paling baru kemarin, ini sebenarnya juga dhamir muttasil juga. Dan yang tadi yang kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum juga dhamir muttasil juga. Ya kan Ibu ya? Sama-sama dhamir muttasil. Hanya saja penerapannya berbeda. Kalau yang ini, kataba ada aliful isnain di sana. Katabu ada wawul jamaah, ya kan Ibu ya? Katabat, katabata, katabna ada nun niswah di sana. Dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'lun madin ini kan fi'lun. Kataba itu fi'lun, ya kan Ibu ya? Kataba ini fi'lun. Dhamir muttasil. Nah. Ada gempa Ustaz. Bagaimana? Masya Allah. Ada gempa. Mau keluar. Wa yahfazukunna jami'an. Gempa Ustaz, saya juga Ustaz. Kencang, Om. Gempa ya? Enggak ya? Bekasi. Bekasi nggak berasa gempa? Hah? Enggak. Goyang dikit. Bekasi enggak Ustaz. Alhamdulillah. Wa yahfazukunna jami'an. Dikit. Goyang dikit. Goyang tapi Pak. Enggak. Itu loh. Ustaz ya, masih berasa nih Ustaz. Allah yahfazukunna jami'an. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kita di Bandung ya? Ya. Oh iya, di Bandung juga gempa kata anak saya juga nih, barusan WA. Iya, Bu. Aduh. Masih berlangsung Om gempanya Om? Sini aja ke sini. Masih katanya nih. Aduh, aku juga belum ini. Pak, teleponin Ali apa?
Di Bandung gempa nih, Farhan barusan ngomong. Bilangnya suruh keluar, anaknya masih di dalam rumah, di dalam. Farhan, Alia teleponin. Nah, Bu Ida tadi, Om. Yang pertama bilang tadi gempa, Bu Ida atau siapa, Om tadi? Bu Ida yang ngomong. Kalau di Bu rumah Ida, saya lampu hiasnya aja goyang-goyang dikit, tapi nggak terlalu kenceng. kalau di Bandung. Di Bandung, Bu Ida di Bandung, Bu. Barusan juga anak saya di Bandung bilang gempa gitu. Nah, kalau di Jakarta tidak terasa, Om? Enggak terasa. Nggak terasa. Kan sesar Lembang lagi bergerak, Ustadz. Nah, Banyak binatang monyet-monyet pada turun, Ustadz, di Lembang. Apa? Nah, Kan itu kan kalau apa mau bumi akan terjadi sesuatu, binatang lebih sensitif, Bu. betul. Betul. Biasanya mereka lebih sensitif. mengenal alam. Dan tadi katanya apa, Om, penyebabnya, Om? Penyebab gempanya? Belum ini nih, belum baca berita nih. Semoga Allah melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Amin. Karena gempa itu kalau misalkan kencang itu juga. Kakak saya dulu waktu masih kuliah di Jogja itu pernah kakak perempuan, yang satu-satunya kakak perempuan saya. Itu pas ketika itu kan pernah terjadi gempa di Jogja, Mas. Dan memang parah. Iya, yang besar banget itu saat yang kebelah. Om saya meninggal, Ustadz. Innalillah. Siapa, Om? Om saya meninggal pas gempa itu di Jogja. Baik. Kakak saya ketika itu, alhamdulillah Allah masih memberikan pertolongan. Meskipun juga udah panik juga ketika itu kakak perempuan saya itu. Ya, ketika itu kos-kosannya di lantai 2, kamarnya di lantai 2. Kemudian terjadi gempa itu pintunya tidak bisa dibuka. Oh. Pintunya tidak bisa dibuka, terus akhirnya pasrah kakak saya. Pasrah, terus akhirnya sudah sujud gitu saja. Dan sampai tertimpa apa namanya? Plafon. Bukan hanya plafon, kayu yang apa baloknya, namanya? Ustaz. Baloknya itu, balok kayu yang besar itu. Tertimpa di punggungnya. Kuda-kuda itu. Nah, kuda-kuda. Iya, kuda-kuda rumah. Terus dan akhirnya setelah itu yang ya masih bisa bangkit, alhamdulillah. Dan akhirnya keluar dari jendela, loncat dari jendela. Ya akhirnya setelah itu ya dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah, tapi nggak masalah. Ini gempanya di Sulawesi, Ustaz. Gempanya di Sulawesi. Molongwane, Sulawesi Utara. 3,9 skala Richter. 3,9 di saat ini di Sulawesi. Iya. Tapi kalau yang di Bandung tadi? Nah, ini belum ada beritanya lagi, saya lagi cari ini. Allah ya fadhon aja. Kita lanjutkan dulu bagaimana Ibu sekalian? Ya, Program Ustaz. Baik. Jadi kita sebenarnya sudah 2 kali menghafal tasrif terkait dengan dhamir. Yang di akhir semester 1 dulu kita yang hafal yang tadi yang kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum sampai kitabi, kitabuna. Sedangkan kemarin yang terbaru kita menghafal yang ini kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Apa bedanya? Bedanya apa? Pertama, yang kita hafal di akhir semester 1 dulu yang kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, dan kita merojaah lagi di bab 15 tadi.
itu diterapkan biasanya tadi kalau contohnya tadi itu diterapkan pada ism sebagai mudhofun ilaih, gitu kan namanya? Dalam keadaan jar sebagai mudhofun ilaih, kitabuhu. Kitabuhu, kata kitab itu ism ya atau ya? Kitabun itu ism, bukan fi'lun. Kitab itu ism, kata benda, bukan fi'lun, ya kan namanya? Iya. Sedangkan kitabuhu, hu-nya itu sebagai mudhofun ilaih. Berarti hu itu dhamirnya dalam keadaan jar ya atau ya? Iya. Sedangkan di sini ummahat sekalian yang kita hafal yang paling terakhir kemarin kataba, katabu. Kataba itu fi'lun ya atau ya? Iya, kata Fi'lun. kerja. Ini fi'lun, kata kerja. Sedangkan dhamir yang bersambung langsung di belakangnya yang bentuknya aliful isnain, wawul jamaah, nun niswah, ta dan seterusnya sampai na al-mutakallimin, itu semuanya dhamir muttasil, sama dhamir muttasil juga, tapi dalam keadaan rafa, sebagai fa'il, dalam keadaan rafa sebagai pelaku. Fa'il atau pelaku. Kataba aliful isnain itu menunjukkan bahwasanya pelakunya dua orang laki-laki, gitu ya? Katabu itu menunjukkan pelakunya jamak mudzakkar. Lebih dari dua. Nah, berarti kedudukannya berbeda, penerapannya berbeda, gitu ya? Iya. Kalau ini sebagai fa'il, sebagai pelaku dalam keadaan rafa. Kalau yang tadi kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum itu semuanya sebagai dalam keadaan jar. mudhofun ilaih dalam keadaan jar. Ya kan, Om ya? Iya. Bagaimana? Masih bingung tidak, Om? Mungkin nanti kalau diterapkan dalam kalimat mungkin bisa lebih mudah dipahami, Ustadz. Jayyid. Kalau di sini kan kitab itu ism. Kitab itu ism. Sedangkan hum yang bersambung di sini kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Ini dalam keadaan jar sebagai mudhofun ilaih. Memang mungkin untuk yang kemarin terakhir kita hafalkan, yang kita kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, itu sebenarnya penerapan dhamir pada fi'lun, dan kita sendiri sebenarnya belum mengenal jumlah fi'liyah, belum mempelajari jumlah fi'liyah, makanya mungkin agak bingung, ya kan Ibu ya? Ya Ustaz. Tapi tidak masalah, yang penting kita hafalkan dulu saja. Biasanya seperti itu. Kalau belajar itu pelan-pelan. Yang penting dihafalkan dulu saja. Nanti terkait dengan penjelasannya lebih lanjut, insya Allah Allah membukakan pintu pemahaman. Gitu ya? Amin. Gitu ya? Yang penting kalau yang ini kitabuhuma, ini yang penting dalam keadaan jar, insya Allah ibu-ibu tidak bingung ya? Baik. Dalam keadaan jar karena sebagai mudhofun ilaih. Sedangkan yang katabu, katabat itu perubahan fi'lun, kata kerja sesuai dengan dhamirnya. Nanti insya Allah di semester depan akan semakin kita dalami lagi. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Karena pembahasan jumlah fi'liyah baru semester depan. Sabar ya. Tayyib. Di sini untuk yang di bab 15 ini yang disebutkan hanya sebagian. Untuk yang musanna, yang ganda, double itu tidak disebutkan, ya kan Ibu ya? Yang huma dan antuma tidak disebutkan. Sedangkan dulu yang di akhir semester 1 kita menghafalkannya sudah lebih lengkap, yang huma dan antuma juga sudah kita hafalkan. Jadi tadi kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, nanti mungkin bisa dibuka dan dimurajaah lagi. Gitu Ibu ya? Gimana Om? Bingung tidak? Nggak bingung ya, insyaallah untuk yang ini rangkaiannya idhofah. Kitabu sebagai mudhaf, kemudian dhamirnya sebagai mudhafun ilaih dalam keadaan jar, fi mahallin jarrin. Bagaimana Om? Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Insyaallah ngerti, Ustaz. Naam, Ustaz, maaf ya. Naam. Mau nanya tapi takutnya Nggak bahasa ya? nggak apa-apa ya.
bingung bedanya keadaan rofa sama keadaan jar itu. Apanya ini Ustaz? Takutnya pertanyaannya jauh dari ini. Nggak masalah. Ya, kalau mau bertanya ibu-ibu sekalian, saya di sini itu untuk memberitahu, untuk ngajar ibu-ibu sekalian. Kalau misalkan ada yang kurang paham, itu tanyakan saja, tanyakan saja, jangan malu-malu, jangan dipendam. Ibu-ibu kan biasanya suka memendam, ya. Ya benar Ustaz itu. Baik. Tidak masalah, meskipun kadang itu kita lupa, terkadang pernah kita bahas tapi lupa, nggak masalah, ditanyakan lagi nggak masalah, namanya manusia, wajar. Baik, mungkin sekilas saja dulu pernah saya singgung ibu-ibu sekalian, keadaan i'rab itu ada marfu', ada majrur, ada mansub. Ini untuk berlaku untuk ism. Marfu' ini keadaan asal. Marfu' itu keadaan asal, yaitu biasanya ditandai dengan dhammah. Misalnya kitabun, huruf terakhirnya tandanya dhammah, ya kan Ibu ya? Kitabun. Kalau tidak ada faktor dhamir, kalau tidak ada faktor i'rab sebelumnya, biasanya keadaan asli itu marfu'. Kitabun, mudarrisun, masjidun, sayyaratun, baitun. Semuanya huruf terakhirnya ditandai dengan dhammah, ya atau ya? Domah tain ya Ustaz gitu maksudnya. Ya dhammah mau dhammah 1 atau dhammah 2. Kalau misalkan ada alnya, ya dhammahnya jadi 1. Itu terkait dengan apakah dhammahnya 1 atau dhammahnya 2, itu kaitannya adanya al atau tidak, atau apakah sebagai mudhaf atau tidak, gitu kan, Mas? Tapi tetap intinya dhammah lah terakhirnya. Ya atau ya? Ya. Kalau ada alnya berarti al-kitabu. Kalau nggak ada alnya, kitabun. Sama-sama dhammah. Yang satu al-kitabu dhammahnya 1 saja. Kalau kitabun dhammahnya 2, dhammatain, gitu kan, Mas? Tapi tetap dhammah. Itu marfu', sama-sama marfu'. Yang penting intinya dhammah. Kalau harokatnya 1 atau 2 itu terkait dengan adanya al atau tidak. Sedangkan kita juga telah mempelajari sebelumnya, kalau diawali kalau misalkan kata ism ada faktor yang mengawali sebelumnya, misalnya ada huruf jar itu menjadikan ism setelahnya majrur, ya atau ya? Majrur itu adalah satu kondisi i'rab. Majrur itu sebabnya hanya 2. Diawali huruf jar atau karena sebagai mudhafun ilaih. Hanya 2 sebab itu. Jadi majrur, biasanya kalau majrur itu tanda utamanya apa, Ibu sekalian? Kasroh. Ya kan, Ibu ya? Misalkan fi masjidin atau fil masjidi. Ala maktabin atau alal maktabi. Kitabul mudarrisi. Kitabu mudarrisin. Ya kan, Ibu ya? Biasanya kalau majrur itu biasanya ditandai kasroh. Dan faktor yang menjadikan suatu isim majrur itu hanya 2. Diawali huruf jar atau karena sebagai mudhafun ilaih. Itu Ibu ya. Makanya di sini kalau misalkan kita tadi membicarakan tentang dhamir muttasil dalam keadaan jar. Nah, dalam keadaan jar karena kalau contohnya di sini sebagai mudhafun ilaih, ya atau ya? Kita hu-nya dalam keadaan jar karena sebagai mudhafun ilaih. Bisa tidak dia dalam keadaan jar karena dia awali huruf jar? Bisa. Fihi, fihim, fiha, fika, fikum, fa'ala, alaika, alaikum, alayya, alaina. Gitu kan, Ibu ya? Ya. Itu dhamir muttasilnya juga dalam keadaan jar, fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar karena diawali huruf jar sebelumnya. Gitu, ya. Bingung tidak? Mungkin masih ada kebingungan di sana. Katanya tadi kalau majrur itu tandanya kasroh. Tapi kalau di sini kita hu-nya tetap dhammah.
Kitabuhum dhamma juga. Kitabuha, kitabuhunna, kitabuka malah fathah. Ah, gitu kan? Itu Kenapa tidak bagaimana? kasroh? Kenapa kok tidak kasroh? Karena domir, semua domir itu mabni. Mabni itu apa maksudnya? Bentuknya itu tidak terpengaruh keadaan i'rab. Bentuknya tidak akan berubah karena pengaruh faktor i'rab. Tapi yang berubah itu hanya kondisinya saja dalam keadaan jar. Makanya saya tadi tidak mengatakan kita buhu, hu itu domir mutasil majrur. Saya tidak mengatakan majrur, tapi dalam keadaan jar. Saya bilangnya gitu tadi Om ya. Dalam keadaan jar. Karena yang berubah itu hanya kondisi, keadaannya saja. Kalau bentuknya tidak berubah. Domir, semua domir itu tidak bisa berubah bentuknya karena pengaruh i'rab. Tapi Tidak bisa yang majur berubah ya Ustaz, tapi ngejar ya. tidak bisa majur, tapi hanya kondisinya saja yang berubah. Jadi dalam keadaan jar. Kalau bentuknya tetap. Gitu ya, Bu ya? Wadih Mahat? Iya. Iya, Bingung Ustaz. tidak? Bagaimana Bu Febri tambah jelas atau tambah bingung? Alhamdulillah agak jelas. Nah, Salis nelpon saya apa ini? apa nih? Kayak gimana kondisi di sana Bu Ida sekarang? Halo Bu Ida? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya mikrofonnya ditutup lagi. Tayyib. Ini maaf nih Ibu sekalian kalau kadang saya bikin bingung. Saya memang sering bikin orang bingung. Enggak, Ustaz. Tayyib. Ustaz, saya kan suka cari referensi lain, Ustaz. Kadang-kadang saya suka baca, saya lihat link YouTube, saya suka bagi-bagi sama, tanya deh Bu Nur Hayati. Kadang-kadang jam 10 aku bagi link. Bu Yanti Nah, tidak masalah, tidak mengapa Ibu sekalian. Karena sebenarnya bahasa Arab Ustaz gitu. Saya maksudnya mau cari bagaimana enaknya yang bisa saya mengerti gitu kan Ustaz. Nggak masalah. Antara apa sih pertama itu kemarin apa ya? Apa sih saya jadi lupa deh tuh. Ada yang iya, mubtada dan khobar. Nah. Itu saya cari referensi lain. Saya Nah, bantu ke Bu Nur jam 10 malam. Karena saya lagi cari-cari apa sih yang tadi Ustadz ajarin itu. Nah, tidak masalah, tidak mengapa Om. Mubtada dan khobar itu kan sebenarnya kita pernah mempelajarinya di semester 1 kan Om ya. Tapi mungkin Bu Yanti dan kalau Bu Nur Hayati dulu semester 1 sama saya belum Om? Iya Ustaz. Nah saya Om ya, sudah Om ya. Mubtada dan khobar. Pelan-pelan sih Ustaz. Insya Allah paham. Tapi tidak masalah, saya tidak masalah. Justru saya menganjurkan seperti itu, Bu Ibu sekalian, Bu Yanti dan Ibu yang lain. Bahasa Arab itu terkadang itu kita tidak harus mencukupkan diri belajar dari satu arah, dari satu guru atau satu lembaga, tidak masalah. Karena bahasa Arab itu unsurnya banyak. Ada maharatul qiraah, kemampuan membaca, maharatul kitabah, kemampuan menulis, maharatu al-istima, kemampuan memahami apa yang kita dengar, kemudian maharatu al-kalam, kemampuan untuk berbicara. Juga di sana juga ada terkait dengan kaidah-kaidah, ada kaidah nahwu, ada kaidah sorof, kemudian ada juga nanti kalau berkembang jadi ada balaghah dan arud, ada yang lain-lain juga. Baik. Terkadang itu satu kitab atau satu lembaga atau satu ustadz biasanya itu lebih menekankan satu unsur, sedangkan unsur-unsur yang lain itu tidak terlalu. Misalkan kita belajar Al-Arabiyah Baina Yadaik, kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik itu di awal-awal itu lebih menekankan percakapan. Gitu ya, jadi semuanya contoh percakapan, cuma setiap bab contoh percakapan gitu. Tidak ada kaidah. Terus kemudian kalau misalkan di kitab Durusul Lughah ini sebenarnya kalau kita baca di muqaddimah dari mu'alif, dari penulis, beliau pengen mencakup semuanya, semua unsur, termasuk juga nahwu dan sorof, termasuk juga maharatul qiraah, maharatul kitabah. Tapi ya namanya
namanya ciptaan manusia itu tidak ada yang sempurna, ya kan Ibu ya? Namanya ciptaan manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi tidak masalah. Kadang-kadang saya malah menganjurkan ke ibu-ibu atau ke murid-murid saya yang di kelas lain, itu kalau misalkan ikut kelas lain terkait pembahas kitab yang lain atau pembahasan yang lain nggak masalah. Itu biasanya itu saling mendukung. Unsur-unsur bahasa itu semuanya saling mendukung sebenarnya. Ya, kalau misalkan ada kelas sorof, ada kelas nahwu, nggak masalah ikut saja. Gitu, Mas? Iya, Ustaz. Iya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik. Amin. Kalau yang Kubaro itu angkatan pertama sekarang semester 5. Itu semester 5 tuh ada ibu-ibu yang rajin dulu ikut kelas nahwu dan sorof itu. Itu Masya Allah. Jadi bagaimana? Kalau saya sendiri biasanya kalau di Kubaro itu cuma sekedar biasanya daurah singkat, misalnya di antara liburan itu biasanya seperti itu. Kemarin ada daurah sorof. Tapi lebih enak Ustaz. Dulu saya belajar nahwu sorof, jadi mungkin nggak pusing ya, karena udah tahu dasarnya. Iya, nggak masalah. Tapi intinya sebenarnya itu saling mendukung. Maksud saya itu intinya saling mendukung. Betul, Ustaz. Saling mendukung. Nanti ketika belajar nahwu sorof saja tanpa adanya contoh-contoh kemudian mufradat, kosakata itu naam itu bingung. Tapi kalau misalkan hanya belajar hiwar kemudian percakapan saja tanpa tahu kaidahnya nahwu sorofnya juga kadang ya ngambang gitu saja kan ya. Ustaz, jadi kalau misalnya gini Ustaz ya, maaf ya, kalau yang ini saya mengulang lagi ya Ustaz, kalau dia sebagai isim maka domir yang berlaku adalah yang seperti ini, kitabuhu kita. Tapi kalau ketika dia kedudukannya sebagai fa'il, sebagai kata kerja, maka kayak yang kemarin kita kalau sebagai fa'il, sebagai pelaku dari kata kerja. Naam, katabu itu kedudukannya sebagai pelaku dari kata kerja. Mungkin nanti akan ada pengembangan lagi di semester 3. Insya Allah nanti akan kita bahas pada saatnya. Karena nanti dalam kata susunan jumlah fi'aliyah yaitu ada namanya fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi, kata kerjanya, kemudian pelakunya dan objek kan gitu ya. Nanti sebenarnya nanti juga bisa saja nanti yang ini domir yang dalam keadaan jar ini bisa juga dipakai dalam keadaan nasab. Atau nanti aja lah, kita bahas sekarang kan tambah bingung kan ya. Ya, berarti ini nanti tergantung konteks dalam kalimatnya Ustadz ya, dia apakah dia sebagai kedudukannya isim sebagai apa atau sebagai fa'il ya. Kedudukannya sebagai apa gitu ya. Ya walaupun kalau udah di kalimat bingung. Ya nggak masalah. Harus ngapalin perubahannya kan. Nggak masalah. Sedikit demi sedikit nggak masalah. Jangan khawatir. Nanti kita lihat nanti beberapa contoh penerapannya, kemudian latihan-latihannya gitu kan. Soalun akhir, ada lagi pertanyaan ibu sekalian? La yujad. Bu Ida, bagaimana kondisi di sana Bu Ida? Nggak apa-apa Ustaz, cuma kaget. Iya. Kaget ya, Bu. Saya juga masih deg-degan Bu Ida. Kenceng ya Bu Ida ya, kaitannya di Bandung kenceng ya Bu? Iya. Nah, Allah ya faluna jamnya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Semoga tidak ada susulan ya. Amin Ustaz. Thayyib, nastamir. Tadi insya Allah sudah tidak ada pertanyaan ya. Berikutnya ibu-ibu sekalian, al-mabahats atsani, poin pembahasan kedua yaitu qabla wa ba'da. Qabla wa ba'da seperti sempat saya singgung tadi. Kalau di semester 1 kita dijelaskan tentang amama dan khalfa. Kalau kita ingat dulu amama dan khalfa, keduanya itu adalah dzarf, keterangan. Dzarful makan, keterangan tempat, ya kan Ibu ya? Amama dan khalfa, keterangan tempat. Dan selalu harokat terakhirnya fathah. Amama, khalfa. Amama, khalfa. Harokat terakhirnya selalu fathah, ya atau ya? Dan rangkaian dengan ism setelahnya selalu rangkaian idhofah.
Jadi kata setelahnya itu selalu sebagai mudhafun ilaih majrur. Amamal masjidi. Khalfal madrasati. Selalu kata setelahnya itu selalu sebagai mudhafun ilaih majrur. Ya atau ya? Iya. Masih ingat kan Ibu ya? Di sini hampir sama. Hanya saja di sini yang berbeda jenisnya. Taib. Di sana qabla wa ba'da, keduanya ini juga dzaraf. Dzaraf itu keterangan. Tapi qabla dan ba'da itu adalah dzarfuz zaman, keterangan waktu, Ibu sekalian. Dzarfuz zaman. Qabla, apa makna qabla? Qabla sebelum. Sebelum. Wa ba'da, apa makna ba'da? Sesudah. Misalkan qabla al-maghrib, ba'da al-maghrib. Mungkin kalau ibu-ibu sekalian dulu masih sering mendengar istilah itu nggak? Qabla al-maghrib, ba'da al-maghrib. Atau ya di kita sering lah kita masih mendengarkan qabla dan ba'da. Tapi nggak tahu kalau anak-anak muda zaman sekarang mungkin nggak terlalu tahu qabla dan ba'da. Tayyib. Intinya ini juga termasuk dzaraf. Dan ini adalah dzarfuz zaman, keterangan waktu. Bukan seperti amama dan khalfa itu keterangan tempat, dzarful makan. Sama-sama dzaraf. Karena sama-sama dzaraf, maka harokat terakhirnya juga sama-sama selalu fathah. Qabla ba'da. Gitu ya? Qabla ba'da seperti amama khalfa. Qabla ba'da sama. Jadi harokat terakhirnya selalu fathah. Tayyib, ini kita membicarakan dasarnya saja. Nanti pada saatnya kita akan membahas pengembangannya. Dalam satu kondisi, satu saja. Dalam satu kondisi nanti bisa dhammah. Tapi itu kondisi khusus. Kondisi khusus. Nanti pada saatnya akan kita pelajari. Di sini kita pahami yang penting selalu fathah. Gitu saja, Om ya. Karena baru permulaan. Qabla ba'da. Tayyib. Dan rangkaian dengan ism setelahnya juga menggunakan rangkaian idhofah. Seperti amama dan khalfa kemarin. Ini juga demikian. Misal di sini qabla kalau ditambah ism setelahnya karirna ba'di qabla usbu'in. Qabla usbu'in. Marratan ukhra qabla usbu'in. Qabla usbu'in. Ma ma'na qabla usbu'? Setelah seminggu. Sebelum sebelum seminggu. Qabla sebelum ya. Sebelum minggu yang lalu lah gitu ya. Minggu yang lalu gitu ya. Akhirnya ketemu juga. Qabla usbu' itu kalau kita terjemahkan. Jadi terkadang kita memang tidak bisa menerjemahkan secara harfiah, kata per kata gitu ya. Kita harus menerjemahkan secara ma'nawiyah di dalam bahasa kita, gitu kan namanya? Qabla usbu', kalau kita terjemahkan sebelum minggu, itu kan bingung orang dengar, Om. Iya. Minggu yang lalu. Pekan yang lalu. Jadi qabla usbu', pekan yang lalu. Qabla syahr, bulan yang lalu. Qabla sanah berarti tahun yang lalu gitu, Om ya. Kalau qabla sa'ah, 1 jam yang lalu gitu, Om ya. Jayid. Qabla usbu'in. Tayyib. Kalau kita perhatikan kata qabla di sana harokat terakhirnya fathah ya atau ya? Ya. Naam, qabla. Kemudian rangkaian dengan kata berikutnya di sana qabla usbu'in. Rangkaiannya apa? Idhofah. Rangkaiannya idhofah. Naam. Kata usbu'in itu majrur. Kenapa kok majrur? Karena sebagai mudhafun ilaihi. Begitu kan Ibu, Pak? Makanya di sana usbu'in, bukan usbu'un atau usbu'an, tapi usbu'in. Begitu Ibu ya? Tahamah anakuna jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Ada yang masih bingung atau kurang jelas? Silahkan ditanyakan Ibu sekalian. Setelah qabla itu selalu tidak pakai alif lam kah Ustadz? Atau hanya kebetulan contohnya qabla? Enggak harus tidak beralif lam, tidak beral, tidak beral. Misalnya qabla al-maghrib, enggak masalah. Qabla al-zuhri, enggak masalah. Jadi tidak masalah, hanya saja kaitannya ada al atau tidak, itu maka kaitannya nanti dengan harokat terakhirnya itu apakah harokatnya satu atau double gitu ya. Tanwin atau tidak kan gitu ya. Kalau tidak ada alnya maka tanwin. Kalau ada alnya berarti tidak tanwin.
Astagfirullah. Next, soalun akhar. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Oh, jadi bisa pakai al ya Ustaz ya? Bisa. Seperti tadi. Qablal maghribi. Oh, Qablal zuhri. dalam kata-kata tertentu gitu Ustaz. Nah, itu al itu kan terkait nakiroh dan ma'rifah kan biasanya, ya? Gitu ya. Al itu biasanya terkait dengan nakiroh atau ma'rifah. Ya, balik lagi ke nakiroh ma'rifah. Udah apa ya? Cara lagi gitu. Sampai akhirnya. Ini ada pertanyaan? Ini ngomong dengan saya atau enggak? Saya dengar kayaknya ada yang mau. Taib. Enggak, ya. Taib. In kana la yujad soal. Ini betul, tidak ada pertanyaan Ibu sekalian. Di sana ada contoh berikutnya yang ba'da. Taib. Tadi qabla usbu'in. Sedangkan yang ba'da sekarang. Ba'da bagaimana? Karena ba'di. Ba'da darsi. Ba'da darsi. Oh ini ya. Taib. Ini seperti yang ditanyakan tadi. Ini ada alnya gitu kan, ya? Ba'da darsi. Nah, ma ma'na ba'da darsi? Setelah pelajaran. Setelah pelajaran gitu, ya. Setelah pelajaran. Taib. Di sana ba'da seperti tadi, ba'da harokat terakhirnya apa Ibu sekalian? Fathah. Naam, selalu demikian. Qabla ba'da. Taib. Dan rangkaian dengan kata berikutnya menggunakan rangkaian idhofah, ya atau ya? Makanya di sana kata berikutnya ad-darsi sebagai mudhafun ilaihi majrur. Karena sebagai mudhafun ilaihi maka majrur. Tanda jarnya apa Ibu sekalian? Darsi. Tanda jarnya apa? Kasroh. Kasrah. Naam, ad-darsi. Makanya kita bilangnya ba'da ad-darsi. Laisa ba'da ad-darsu atau ba'da ad-darsa, tapi ba'da ad-darsi kasrah. Karena sebagai mudhafun ilaihi. Kalau misalkan ada alnya seperti ini, maka kasrohnya satu saja, menghilangkan tanwin, kan Om ya? Sedangkan kalau tidak ada alnya, maka tetap tanwin. Ustaz, mau nanya Ustaz. Nah, Itu tafadhali. secara makna itu gimana sih Ustaz? Ba'dadarsi sama ba'dadarsin gitu. Itu beda maknanya itu di mana sih Ustaz? Nakiroh ma'rifah, nggak masalah kita murojaah sekilas tentang nakiroh ma'rifah. Dulu kita sempat mempelajari tentang nakiroh ma'rifah di bab 3 kalau tidak salah, semester 1. Itu pengaruh al. Pengaruh al dari segi tulisan dan dari segi makna. Ya kan Ibu ya? Kalau pengaruh al dari segi tulisan, dari segi penulisan, pengaruh al itu apa? Menghilangkan tanwin. Ya kan Ibu ya? Tanwin, iya. Seperti kitabun itu tidak ada alnya. Kalau ditambah al jadi al-kitabu. Ya kan Ibu ya? Iya. Itu pengaruh al dari segi penulisan. Kalau dari segi makna bagaimana? Naam. Sebelum ditambahkan al itu aslinya nakiroh. Nakiroh itu maksudnya apa Ibu sekalian? Umum. Bukan. Bukan ya? Umum dan spesifik. Non-spesifik. Saya bilang dulu non-spesifik. Karena di dalam bahasa Arab itu ada sendiri pembahasan am wal khas. Umum dan khusus itu ada pembahasan tersendiri. Dan terkadang itu ma'rifat. Ada al. Ma'rifah itu bisa umum, bisa khusus. Nakiroh pun juga demikian. Nakiroh itu bisa umum, bisa khusus. Gitu ya. Jadi nakiroh itu bukan umum. Tapi apa? Non-spesifik. Nakiroh itu non-spesifik, tidak tertentu, gitu ya. Karena umum di dalam bahasa Arab itu umum itu maksudnya itu mencakup semuanya. Umum itu mencakup semuanya. Tapi kalau nakiroh itu tidak tertentu, non-spesifik, gitu ya. Kitabun itu nakiroh. Kalau al-kitabu ma'rifah. Ma'rifah maksudnya apa? Ma'rifah itu spesifik. Saya bilang dulu seperti itu. Ya kan Ibu ya? Bukan khusus, tapi spesifik. Spesifik itu maksudnya bagaimana? Tertentu. Ada sesuatu yang dimaksud tertentu. Ya kan Ibu ya? Dan saya dulu contohkan di dalam jumlah. Iqra' kitaban dan iqra' al-kitaba. Ya kan Ibu ya? Masih ingat Ibu sekalian? Contoh saya itu?
Kalau lupa juga nggak apa-apa. Yes. Wahib, Iqra kitaban itu maksudnya apa? Kalau Iqra kitaban atau Iqra al-kitabah, bedanya apa Ibu sekalian? Bukunya khusus, buku kitabnya. Kalau Iqra kitaban, bacalah buku. Kalau maknanya kalau dalam bahasa kita sama-sama bacalah buku. Tapi bagaimana? Kalau Iqra kitaban, kita yang diperintah, yang disuruh itu, yang penting baca buku apapun saja yang dibaca, entah itu buku bahasa Arab, buku nahwu, buku sharaf, buku biologi, buku matematika, atau bahkan komik sekalipun. Gitu. Ya, itu sudah melaksanakan perintah, gitu ya. Sudah melaksanakan perintah. Iqra kitaban itu non spesifik, tidak tertentu, bukan umum. Kalau umum berarti semua buku harus dibaca. Karena umum dalam bahasa Arab itu artinya mencakup semuanya, gitu ya. Kalau Iqra kitaban itu bukan umum, tapi nakiroh, non spesifik. Non spesifik itu tidak tertentu. Yang penting baca buku apa saja terserah, gitu ya. Waduh mahat. Baik. Sedangkan Iqra al-kitabah ada al-nya, berarti ma'rifah ya atau ya? Ma'rifah itu spesifik. Berarti bagaimana? Kalau misalkan Pak Guru mengatakan kepada murid-muridnya, Iqra'ul kitab. Berarti kitab yang dimaksud di situ adalah kitab yang spesifik, mungkin yang sedang dipelajari bersama. Gitu kan, ya? Yang sama-sama difahami. Wadih Mahat? Bagaimana? Masih bingung tidak, Om? Tidak, Ustaz. Insyaallah, enggak Ustaz, jelas. Jadi kalau misalkan di sini ba'da darsi maksudnya mungkin pelajaran yang sedang kita bahas sekarang. Kalau misalkan ba'da darsin, setelah pelajaran yang lain dan nggak masalah, gitu ya. Wadih mahat? Yes, Ustaz. Soalun akhar, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Kalau aku dari kau lupa ya. Kak, pernah itu ya Ustaz nonton YouTube Conversation Arabic. Arabic Conversation itu. Mereka baca gimana sih cara membedakan, karena kadang-kadang baca alif lam itu disambung, kadang-kadang tidak disambung gitu Ustaz. Kayak tadi Ustaz, Iqra al-kitab. Enggak, saya enggak baca disambung itu karena biar jelas kalau ada alnya. Sebenarnya cara membacanya disambung. Oh iya. Sebenarnya cara bacanya disambung, tapi tadi saya bilang Iqra al-kitab supaya jelas kalau ada alnya, Om. Oh gitu. Oh iya. Nah. Sebenarnya Iqra'il kitab gitu. Sebenarnya Iqra'il kitab. Gitu ya. Dalam percakapan juga begitu, Ustaz. Karena saya pernah lihat kalau prakteknya secara kenyataan, prakteknya dalam dunia nyata, bukan sekedar kaidahnya saja. Itu sebenarnya fleksibel saja. Sebenarnya fleksibel. Itu kalau dalam percakapan, Om ya. Tapi kalau sebenarnya kalau betul-betul sebenarnya dalam kaidahnya dibaca sambung. Ba'da darsi. Gitu ya. Bukan ba'da ad-darsi, bukan. Tapi ba'da darsi. Tapi kalau prakteknya dalam percakapan sehari-hari itu bebas saja gitu. Tapi karena itu tadi, karena terkadang itu sengaja diputus biar jelas kalau ada alnya. Kadang itu saya itu dulu ketika masih belajar dengan Adilivia itu dengan dosen-dosen dari Saudi itu, kadang seperti itu. Mereka itu mungkin berbicara itu supaya kita itu mendengarnya dengan jelas gitu. Jadi terkadang itu diputus, al itu diputus seperti itu. Terima kasih. Soalun akhar, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. Pertanyaan hari ini Ustaz. Bagaimana? Hari ini banyak pertanyaan Ustaz. Nah, bahasa. Ini ibu-ibu kedengeran tidak suara dari saya ada backsound topeng monyet? Ada kedengaran. Ada apa Ustaz? Ada topeng monyet, Om. Oh enggak, saya nggak kedengeran. Rumah saya dekat jalan.
Baik, Allah yahfadzuna jami'an. Untuk berikutnya Ibu sekalian. Sekarang adzan itu agak mundur sedikit Om ya, sudah Om ya? Iya, sekarang udah mundur. Nah, ini berikutnya di halaman berikutnya Ibu sekalian, di sana sudah hiwar. Hiwar, ada percakapan Ibu sekalian. Mungkin kita baca sedapatnya dan kalau misalkan tidak selesai kita lanjutkan besok. Gitu ya Ibu ya? Bagaimana Om? Iya, Ustaz. طيب نقرأ الحوار كعادتنا. هناك الحوار بين الفتيات وزينب. Di sana ada percakapan antara beberapa pemudi al-fatayat wa Zainab dan Zainab. Kita akan tahu nanti siapa al-fatayat wa siapa Zainab gitu ya. نبدأ من الفتيات كررنا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم أجابت زينب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتن يا أخوات؟ من أنتن يا أخوات؟ ما معنى من أنتن يا أخوات؟ Kalian semuanya siapa? Wahai saudari-saudari. Tayyib. Di sini ibu-ibu sekalian kalau kita perhatikan assalamualaikum waalaikumsalam. Alaikum itu sebenarnya kumnya adalah dhamir ya kan Ibu ya? Dhamir. Dan sebenarnya kum itu dhamir untuk jamak mudzakkar. Ya atau ya? Ya. Tapi kalau dalam salam itu boleh kita menerapkan sesuai dengan dhamirnya. Misalkan kita di sini salamnya kepada Zainab. Zainab itu muannats dan satu orang saja, mufrad. Boleh kita assalamu alayki. Boleh seperti itu. Kemudian menjawabnya waalaikumsalam. Ya. Boleh seperti itu. Boleh memperhatikan dhamirnya, boleh juga tetap dalam semua kondisi siapa saja yang kita salami yaitu assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam itu boleh juga, boleh. Karena ini sebenarnya sudah menjadi istilah doa seperti itu. Gitu ya. Kemudian man antunna ya akhwat, insyaallah tidak ada masalah ya. Antunna ini dhamir muttasil atau dhamir munfasil Ibu sekalian? Muttasil. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Antunna itu dhamir munfasil, tidak bisa disambung. Antunna, ya, munfasil. Antunna. Dan dia dalam keadaan rafa. Tayyib. Thumma qalat ihdahunna. Ma ma'na ihdahunna, Umahat? Salah satu kami ya. Salah satu dari pemudi. Salah satu dari mereka. Naam. Hunna itu maknanya mereka untuk muannats ya kan Ibu ya? Salah satu dari mereka. Taib, hunna ini tadi hunna al-fatayat maksudnya ya kan Ibu ya? Ihda hunna ini sebenarnya juga contoh penerapan yang kita bahas tadi. Dhamir muttasil ya kan Ibu ya? Dhamir muttasil dalam keadaan jar. Ini rangkaiannya idhofah. Ihda sebagai mudhaf, hunna sebagai mudhafun ilaih. Ya atau ya? Enggak bingung kan Ibu ya? Nastamir. Karena ba'di. Nahnu banatu Syekh Abbas. Nahnu banatu Syekh. مرة أخرى. نحن بنات الشيخ عباس. نحن بنات ما معنى نحن بنات الشيخ عباس؟ Kami anaknya Syekh Abbas. Anak perempuannya Syekh Abbas. Betul sekali. Kami adalah anak-anak perempuan dari Syekh Abbas. Nahnu itu dhamir ya kan Ibu ya? Iya, tapi yang bersendiri. Dhamir munfasil ya kan Ibu ya? Dhamir munfasil berdiri sendiri seperti itu. Banatu itu jamak dari Banat.
Bintun. Naam. Banatu jamak dari bintun. Banatu syekh itu rangkaiannya apa Ibu sekalian? Mudhaf ilaih. Naam, rangkaiannya idhafah. Banatu sebagai mudhaf, asy-syaikhi sebagai mudhafun ilaihi. Sedangkan Abbasin sebagai badal dari asy-syaikh. Badal dari asy-syaikh seperti di pelajaran sebelumnya kan, Mas? Syekh Bilal kemarin. طيب نستمر. قالت زينب أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. أم كنا أستاذتي. أم كنا أستاذتي. كيف حالها؟ كيف حالها؟ جيد. أهلا وسهلا ومرحبا. ما معنى؟ Selamat datang. Naam, welcome itu kan. Kalau kata Bu Nur Hayati. welcome. Bukan keset Om ya? Keset. Ya biasanya kan keset kan tulisannya keset. Welcome. Saya Sugeng Rawu. Sugeng Rawu ya. Ini ketahuan kalau yang punya rumah orang Jawa. Ayo. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita pernah menjelaskan ini ahlan wa sahlan wa marhaban kalau diterjemahkan menjadi selamat datang itu sebenarnya adalah terjemah ma'nawiyah, terjemah secara makna. Bukan secara harfiah. Karena kalau diterjemahkan secara harfiah sebenarnya panjang. Ahlun itu maknanya keluarga, ya kan Ibu? Sahlun itu mudah. Marhaban sambutan, disambut. Engkau datang dalam keadaan mudah dan kami anggap sebagai keluarga dan kita sambut dengan baik gitu. Jadi ya kepanjangan kan, jadi selamat datang intinya itu. Baik. Ummu kunna ustadzati, ma makna? Ibunya mereka, guru kita. Ummu kunna, kunna itu perubahan dari antunna. Ya atau ya? Ibu kalian adalah guru saya. Guru saya. Kaifa haluha? Bagaimana kabar? Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Baik. Di sini ada beberapa contoh penerapan dhamir. Di sana ada ummu kunna, ya kan Ibu ya? Ummu kunna. Ini rangkaiannya idhafah, ya atau ya? Ya. Naam, ummu sebagai mudhaf, kemudian kunna itu dhamir muttasil. Dalam keadaan jar karena sebagai mudhafun ilaih, ya atau ya? Nah, berarti ini ism ya Ustadz ya, ummu kunna ya Ustadz. Naam, ism. Dua-duanya ism. Kemudian ada lagi atau tidak di sana Ibu sekalian? Contoh yang lain? Kaifa haluha, haluha itu. Ahsanti, haluha. Halu itu sebagai mudhaf. Itu dhamir muttasil dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih, ya atau ya? Itu siapa? Itu ditanya Hia ya Ustaz, Hia. Hia yang dimaksud hia siapa? Ustaz Zainab. Ummul Fatayat. Ummul Fatayat ya, ustazahnya Zainab itu ya. Iya. Ummul Fatayat, ustazahnya Zainab. Ibunya para gadis ini tadi. Ya kan Ibu ya? Insyaallah enggak bingung ya. Haluha. Tayyib. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Nastamir. Qalat ihdahunna hiya bi khairin walhamdulillah. Hiya bi khairin walhamdulillah. Jayyid. Ma ma'na hiya bi khairin walhamdulillah? Dia baik-baik saja, alhamdulillah. Jayyid. Hiya di sini dhamir juga. Dhamir apa Ibu sekalian? Munfasil. Itu yang munfasil. Dhamir munfasil. Betul. Munfasil. Kalau yang muttasil kan haluha, itu tadi kan Mas? Itu yang muttasil. Kalau hiya ini yang munfasilnya. Munfasil. Nastamir. Ba'daha. قالت زينب أين هي الآن؟
Aina. Aina Ana. anak. Di mana dia sekarang? ما معنى أين هي الآن؟ Di mana Di dia mana dia sekarang? Sekarang beliau ada di mana atau di mana beliau sekarang gitu. Toib, hiya siapa? Gurunya itu. Ustadzatu Zainab atau Ummul Fatayat. Jadi ini juga dhamir munfasil. Thumma nastamir. Qalat ihdahunna hiya al-ana fi riyadi. Iya, ana fil riyadi. Ma ma'ana hiya al-ana fi riyadi? Dia sekarang ada di Riyadh. Beliau sekarang berada di Riyadh. Di Riyadh, kota Riyadh maksudnya Om ya. Baik. Insyaallah enggak bingung ya. Nastamir. Qalat Zainab, mata dhahabat? Kapan dia? Kapan dia pergi? كررنا بعدي متى ذهبت؟ Mata Dhahabat. ما معنى متى ذهبت؟ Kapan dia pergi? Kapan perginya? Kapan perginya? Kapan beliau pergi gitu ya? Kapan perginya? طيب. Iya. نعم. متى ذهبت؟ طيب. Di sana ini fi'lun ya kan Ibu ya? Dhahaba itu fi'lun ya atau ya? Iya, pergi soalnya. Taib. Betul. Kemudian di sana taknya itu domir atau bukan? Domir. Domir atau Ustaz. bukan? Bukan Domir, atau Ustaz. domir? Domir, Ustaz. Bukan Om. Oh, bukan. Nah, biasanya kalau tambahan huruf di belakang fi'lun itu adalah domir. Kecuali taknis. Ini taknis seperti kita pernah pelajari sebelumnya. Nggak tahu di bab 13 kemarin kalau nggak salah ya. Iya, ada taknis. Nah, taknis itu kebanyakan kalau kita baru belajar bahasa Arab itu mengira taknis itu domir. Tapi sebenarnya taknis itu bukan domir. Taknis itu fungsinya hanya sebagai alamatu ta'nis, sebagai tanda bahwasanya fa'ilnya atau pelakunya mu'annas. Ya. Jadi makanya disebutnya taknis. Taknis karena fungsinya hanya sebagai alamatu ta'nis, sebagai tanda bahwasanya pelakunya mu'annas. Begitu Om ya. Ingat, taknis itu bukan domir. Begitu Om ya. Wadih Mahat. Sebagai penanda bahwa pelakunya adalah mu'annas, perempuan. Nah, kalau ditanya fa'ilnya, lalu di sana fa'ilnya atau pelakunya mana? Pelakunya itu tetap domir mustatir. Domir mustatir itu apa lagi? Dulu kita pernah membahas domir mustatir itu domir yang tidak ditulis, tidak dilafadzkan, tapi terkandung di sana. Ya kan, Om? Dhahabat itu fa'ilnya domir mustatir, takdiruhu huwa, yang dimaksud adalah apa? Takdiruhu hiya, yang dimaksud adalah hiya. Hiya. Dan hiya yang dimaksud tadi Ustadzatu Zainab atau Ummul Al-Fatayat, gitu kan namanya? Mudah-mudahan nggak bingung sekarang. Tapi bisa di catatan yang kemarin itu yang hiya katabat gitu di judulnya itu domir. Bagaimana? Hiya katabat? Yang di catatannya itu di judulnya di atas domir gitu, domir mutasil rofa itu. Jadi begini, kemarin yang kita hafal itu kan secara menyeluruh kan, Mas? Kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, gitu kan, Mas? Itu yang dimaksud itu kan, Mas? Iya. Itu judul di atas. Judul yang di atas itu jadi judul secara umum. Tapi sebenarnya dari kalau dirinci kataba, katabu, katabat itu ada domir mustatir. Kataba mana domirnya? Nggak kelihatan kan, Mbak? Itu domirnya mustatir. Kataba itu domirnya mustatir. Demikian juga dengan katabat itu domirnya mustatir. Sedangkan taknya itu sebagai taknis saja. Gitu, Mbak. Jadi judul di atas itu penamaan secara umum saja. Meskipun kenyataannya di sana ada dua domir mustatir. Ada dua domir mustatir. Kataba itu domirnya aslinya huwa, mustatir, tidak kelihatan. Katabat juga demikian, domirnya aslinya hiya, tidak kelihatan. Gitu ya, mustatir istilahnya. Gitu ya. Kalau di pembahasan bab, kalau tidak salah bab 13 Om ya. Taknis itu bab 13 Om ya. Ya Ustaz.
Naam, ta Sama ta'nis. nun niswah. Nah, di sana ada keterangan kalau tidak salah laisat dhamiran, ta ta'nis laisat dhamiran, bukan dhamir. Bukan dhamir. Baik. Soalun akhar Ibu sekalian, ada pertanyaan? Tidak. Nastamir. Kita coba lanjutkan sampai bawah sebelum kita tutup. ثم قالت إحداهن ذهبت قبل أسبوع. Zahabat ما معنى ذهبت قبل أسبوع؟ Perginya tuh seminggu yang lalu. Beliau pergi pekan lalu gitu ya? Ya. Atau seminggu yang lalu. Nah, ذهبت قبل أسبوع. Nah, ini contoh dari yang kita bahas tadi. Qabla usbu'in. Qabla itu selalu harokat terakhirnya fathah dan rangkaian dengan kata berikutnya selalu rangkaian idhofah. Kata berikutnya selalu sebagai mudhafun ilaih majrur. Ya kan Ibu ya? جيد نستمر. قالت زينب من ذهب معها؟ Man zahaba ma'aha. ما معنى من ذهب معها؟ Pergi bersama siapa? Beliau pergi dengan siapa gitu ya. Beliau pergi dengan siapa? Ma'aha. Ma'aha ini sebenarnya ma'a itu kita ma'a pernah kita pelajari di semester 1 ya? Ya, Ustaz. Nah, ma'a itu sebenarnya juga dzarf. Dzarfu makan, keterangan tempat. Dan rangkaian dengan kata berikutnya juga rangkaian idhofah. Ma'aha, ma'anya mudhaf, hanya mudhafun ilaih. Begitu Ibu ya? Ya. Kemudian qalat ihdahunna dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Dhahaba ma'aha Ibrahim. Jayid. Ma ma'ana dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim? Yang pergi bersama beliau saudara perempuannya Ibrahim. Saudara kami. Akhuna. Oh iya. Akhuna. Saudara kami yang bernama Ibrahim gitu ya. Iya. Telepon akhwana ya Ustaz. Akhuna. Aslinya akhun. Tapi kalau akhun itu sebagai mudhaf harus ditambahkan waw seperti abun juga demikian. Abuka, Abu Ibrahim, Abu Hurairah. Akhun juga demikian. Akhun kalau sebagai mudhaf itu harus ditambahkan waw. Jadi akhuka, akhuna, akhu Muhammadin. Nah, gitu ya. Akhuna, saudara kami, Ibrahim. Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Taib, ma'aha tadi sudah kita bahas. Kemudian akhuna ini juga rangkaian idhofah, ya kan Ibu ya? Iya. Akhunya sebagai mudhaf, dhamir muttasil sebagai mudhafun ilaih dalam keadaan jar, ya kan Ibu ya? Allah nikuna jami'an. Sedangkan Ibrahim itu badal dari kata aku. Allah nikuna jami'an. Hal min su'al ummahat, ada pertanyaan? La yujad? Taib, mungkin kita lanjutkan di sana masih ada sisa sedikit dari hiwar. Insyaallah kita lanjutkan besok Ibu ya. Tidak masalah ya? Ya, minta maaf Ibu sekalian. Sudah adzan. Terdengar kan ya adzan di tempat saya? Ya. Naam. In kana la yujad soal. Kalau tidak ada pertanyaan dari Ibu sekalian, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan Ibu sekalian. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan diberikan juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak.
Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Demikian juga semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita serta menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran.